Mungkin intro dulu kali. Jelasin kenapa kita mau bahas tentang kucing. Karena kita baru adopsi kucing. Benar, kita adopsi masing-masing satu kucing. Betul. Kenapa kita adopsi kucing? Karena awalnya karena apa ya? Apa yang menginspirasi lo untuk adopsi kucing? Emang lo udah bisa merawat diri lu sendiri dengan baik? Belum. Terus kenapa lu sosokan mau merawat makhluk hidup lain? Mungkin bakal nyerempet ke gue kali. Oh gitu. Iya. Jadi lu mau mengorban bereksperimen dengan kucing ini? Iya. Melihat apakah lu bertanggung jawab atau enggak? Dengan anak kucing. Dengan anak kucing. Emang kitten yang lu adopsi umur berapa? 2 bulan. Lu sebelumnya udah pernah pelihara kucing? Pernah. Siapa? Namanya Jamie, karena gue dipanggil Jempi. Oke, terus apa yang terjadi sama kucing itu? Kucingnya awalnya dikasih sama Pak Miing, supir gue dulu. Terus katanya mau nggak kucing gitu, bagus bulunya tapi pengkor. Tapi emang bagus bulunya? Bagus banget. Bukan kucing kampung berarti? Bukan, kayak mirip ragdoll gitu. Oh, oke. Terus matanya biru, warnanya putih banget, tapi pengkor. Jadi jalannya gini. Kenapa pengkornya? Kayak emang cacat dari lahir sih. Oh, kasian banget. Terus gue pelihara sampai akhirnya dia kabur. Kok bisa kan dia pengkor? Dia semakin beranjak dewasa, dia semakin lincah. Tapi tetap pengkor? Pengkor. Oh. Dia dua tangan depannya gini. Ya ampun, bisa kabur. Bisa kabur. Berarti itu segitu malesnya sama lu. Oh. Enggak, dia kayak birahi sih. Dia jantan? Tuh, dia jantan. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu gue vakum punya kucing karena kayaknya gue patah hati sama Jamie. Oke. Itu kayak gue SMP kelas 1 deh. Gitu. Terus habis itu akhirnya gue punya kucing lagi. Sekarang. Oh, enggak, masih jalan. Terus? Gue punya kucing lagi sekarang. Oke. Sebenarnya gue punya kucing ini gara-gara nggak tahu katanya ada cat distribution system kan, dimana you have been chosen by the cat. Iya, gitu. Awalnya mulai 3 kucing nih kecil-kecil datang. Terus habis itu dikasih makan, terus habis itu dikasih makan lagi, datang lagi. Oh gitu, awalnya yang 3 kucing hitam, oranye sama kaliko. Iya, sempat ada itu ya. Iya, terus gemes banget. Tapi kan karena gue juga masih kayak nganggep kucing itu tuh kayak gue tuh nganggep kayak kalau gue pelihara gue terlalu sayang. Kalau misalnya jadi nggak gue pelihara gitu loh, karena gue belum bisa mengemban tanggung jawabnya juga gitu. Makan. Iya, cuman gue kasih makan, dia udah di luar gitu. Terus habis itu datanglah lagi Oyen. Oke. Kucing tetangga yang ditinggal. Jadi ini generasi ketiga lah ya di Iya, benar. Akhirnya ya sekarang gue udah memantapkan diri kalau gue pengen punya kucing. Nah, tapi ceritain dulu yang Oyen. Maksudnya Oyen kan gimana prosesnya dia jadi kucing lu dan... Nah, Oyen ini sebenarnya kucing tetangga gue. Terus tetangga gue ini cabut dari rumahnya, pindah gitu. Nah, dia tuh punya banyak banget kucing. Nah, tapi pas dia pindah itu kucingnya nggak dibawa semua. Parah sih, itu parah banget. Iya, jadi ada beberapa yang ditinggal dan pas dibuka pintunya itu berbondong-bondong keluar. Itu ada videonya dari nyokap gue. Kalau misalnya bisa ditayangin, ting. Enggak sih kayaknya. Oh ya, ting. Berbondong-bondong datang ke rumah gue gara-gara kan 3 anak kucing itu gue jadi nyetok makanan kucing. Nah itu dia datang semuanya, ada 3 atau 4 gitu, kayak kakak adanya si Oyen, semuanya warnanya orange gitu. Kayak banyak deh, bukan lebih. Iya, nggak tahu, pokoknya banyak deh, gue lagi nggak di rumah. Terus habis itu kayaknya 2 kucing atau beberapa kucing dari itu tuh diambil sama Pak Ben yang nyelamatin kucing, pokoknya tetangga gue yang suka kucing juga gitu. Nah sisanya si Oyen. Nah Oyen ini sering banget ke depan rumah gue, jadi gue kasih makan. Terus habis itu dia ini manja banget, tapi pas gue lihat banyak banget bocel-bocel yang di badannya. Gitu. Nah pas kita bawa ke vet, kita tahu kalau ternyata dia kucing alpha. Benar. Ya kan? Kucing gitu. alpha midi. Alpha X. Dia tuh kucing Oyen yang katanya bandel dan aktif ya. Tapi di case ini dia tuh super ramah.
Iya, makanya ini dia mematahkan stigma kucing Oyen. Makanya kita tuh kayak, gemes Oyen baik gitu. Sampai nyokap gue pun juga yang tadinya nggak gitu peduli sama kucing, dia tuh kayak memuji-muji Oyen terus. Kayak, aduh Oyen baik banget. Dia super sopan. Sopan. Kalau kita dateng, dia titik langsung tiduran minta dibelai. Iya, kalau dimarahin bla 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 gitu. Ntar dia gitu. Jadi kita kayak love Oyen. Iya, Oyen kucing terbaik sih. Awalnya lu juga nggak mau piara, cuma mau ngasih makan doang. Cuman iya, gue juga mendorong lu untuk piara sih, karena nggak tahu ya, gue khawatir aja kalau misalnya suatu saat dia hilang, dia main terus nggak balik lagi, kita sedih lah pokoknya. Iya, yang bikin kayak galau tuh kayak, maksudnya yang bikin gue akhirnya decide gitu kalau gue mau merawat Oyen lebih jauh tuh karena kayak gue tuh ngerasa kalau misalnya Oyen nggak ada lagi nih, Oyen kelindes mobil amit-amit gitu, atau Oyen sakit gara-gara gue nggak nge-care dia lebih jauh, gue bakal nyesel banget. Bener, gitu. Makanya gue akhirnya merawat dia gitu. Gue ngasih makan dia, gue kalau hujan dia masuk ke dalam, kalau dia sakit gue bawa ke vet gitu. Kita vaksin, kita steril juga. Betul, gitu. Nah, dan dari situ itu yang menginspirasi lo kemudian untuk adopsi kitten. Betul, gue adopsi kitten. Kita berdua mencari di Twitter, di X, open adoption gitu. Akhirnya kita came across ke sebuah akun namanya Kak Pau. Betul. @Kak Pau. Gitu. Nah, habis itu kita datang berdua ke Depok ya. Apa sih Sawangan ya? Lupa gue, GDC itu. Iya, ke GDC daerah Depok. Iya, super macet, hujan deras. Iya. Chaos lah pokoknya, macet banget. Terus pas nyampe sana kita ngeliat nih ada 3 kucing. Ada kucing orange, kucing belang terang sama belang gelap. Ya, namanya gitu dari belang terang sama belang gelap gitu. Dari awal gue tuh udah tertarik banget sama yang si belang gelap. Jatuh cinta. Iya, udah kayak gue mau yang ini gitu. Terus pas nyampe sana, lu ngeliat kan? Bener, yang belang terang. Yang belang terang. Yang Oyen itu udah ada yang nge-tag, jadi kita nggak pikirin sama sekali. Iya kan, 3 Oyen, belang terang, belang gelap. Si Oyen udah ada yang nge-tag, jadi kita nggak ngehirauin itu. Gitu. Jadi kita pas nyampe sana bingung nih, kita pengen cuman pengen 1 gitu kan. Dan lu udah jatuh cinta sama belang gelap. Betul. Nah, lo pas ngeliat sana lihat si belang terang ini kok aktif banget dan gemes gitu. Bener, kan. Dan buta, satu mata. Matanya sebelah buta gitu. Terus kita galau lah di situ. Nah, karena nanti bakal di rumah gue, jadi lo bilang ke gue kan, itu selalu dia mau yang mana. Bener, gitu kan. Akhirnya gue ngambil nih 1 si belang gelap. Gitu. Terus pas di jalan kita mikir nih kayak siapa ya namanya kira-kira. Akhirnya dikasih nama Suki. Ting. Oh, ada fotonya. Okay. Ya, Suki nggak bisa hadir di sini sekarang karena dia masih kutuan. Ya, belum sekilo, belum bisa dikasih obat kutu gitu. Oke. Gitu. Lanjut. Enggak mau ceritain tentang gue juga. Iya, lu ceritain. Oh, gue yang cerita aja. Ya. Kan gue cerita sama diri gue sendiri tadi. Bener juga. Mungkin balik sedikit, yang menginspirasi gue untuk piara kucing itu satu karena ada Oyen itu ya. Maksudnya tadi gue gak suka kucing. Sumpah gue benci banget sama kucing. Gue gak sampai menyiksa sih. Cuman gue gue ngeliat kucing tuh songong banget gitu loh. Dia cuman mau makan, abis itu cabut. Ya, terus lo menganggap kucing tuh memang kayak hama gitu kan. Benar, gue nganggap kucing banyak. kayak hama. Ya, pokoknya gue gak suka banget deh. Terus gue ngeliat Oyen ini, karena Oyen tuh bener gentle banget. Dia kalau gue pernah terus berapa hari kerja di rumah lu, terus mingguan Oyen tuh ya gitu, Oyen dateng nanti tiba-tiba tiduran minta dibelai, dikit-dikit minta dibelai, lucu banget ya. Dia banyak meluluhkan hati manusia. Iya, bener. Udah gitu mungkin juga bersamaan dengan ini naluri keibuan gue udah mulai tumbuh. Naluri apa ya? Nggak tahu, mungkin naluri untuk merawat makhluk hidup lain kali ya. Gue udah umur 30 ke atas kan. Maksudnya mungkin secara biological time gue udah waktu punya anak kali ya. Gue gak tahu juga ya. Maksudnya ini dugaan gue. Cuman gue bener, entah kenapa gue bener pengen ngerawat makhluk hidup lain gitu loh. Tapi gue bingung, tadinya gue mau tanaman, cuman tanaman kan gak reciprocate ya. Jadi kayak males juga gue pilih tanaman. Terus akhirnya gue ngeliat Oyen dan gue mulai oke, kucing lucu nih. Terus gue ikut sama lu tuh waktu lu mau adopsi belang terang, belang gelap yang Suki. Sekarang jadi Suki itu ya. Terus gue ngeliat kan satu kucing aktif juga dan buta gitu. Dan karena si belang terang atau Suki belang gelap atau Suki itu sama lu diadopsi, udah gitu yang Oyen juga diadopsi, dia sendirian. Jadi gue pikir aduh kasihan banget nih kalau nanti dia kesepian.
Gitu. Jadi setelah 3 hari dari tempat itu, lo kebawa mimpi. gue gak sampai kebawa mimpi sih. Uring-uringan. Cuman ya gue kepikiran lah, kayak kasihan banget nih kalau dia gak ada temennya. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi dengan segala impulsivitasnya. Pulang kerja, gue balik ke tempat itu dari Jakarta Barat ke GDC itu kayak 2 jam perjalanan untuk adopsi si belang terang yang sekarang namanya Pepper gitu. Mau dikasih tunjuk nggak Pepper? Kasih. Ya udah tuh. Ting. Nggak mau diangkat aja. Oh iya benar. Sebentar, gue pastiin dulu kita masih ngerekam. Karena sedih kalau enggak. Masih on? Masih 11 menit. Oke. Sebentar. Coba titip. Udah tidur katanya. Ya nggak apa-apa. Ini Pepper. Pepper? Matanya buta. Gimana? Dan sangat tidak ingin dipeluk. Gimana Pepper? Kesan pesannya Pepper gimana kesan pesannya? Ya dia sangat tidak peduli ya. Iya. Tapi dalam hati dia pasti berterima kasih lah. At least gue percaya itu. Oke, Ya. jadi gitu backgroundnya. Benar, begitu backgroundnya dan itu cerita kita akhir adopsi 2 kitten ini yang kakak adik. Dan ternyata setelah dipertemukan berantem mulu. Padahal mereka cuma terpisah 3 hari. Iya. Tapi pas ketemu berantem terus. Berantem terus, asli lucu banget. Tapi mungkin itu cara mereka main sih ya. Kita yang nggak Betul. ngerti. Kita nggak punya pengalaman banyak. Kita bukan kucing. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Kita mau baca pertanyaan atau sosok nggak ada pertanyaan sih? Baca juga nggak apa-apa. Baca aja lah ya, nggak ada yang nonton juga kan. Iya. Nonton dong pada biar kita kaya. Iya. How has the addition of kittens impacted your daily routines? Lu dulu apa gue dulu? Kalau dulu boleh. Oke. Kalau dari gue ngerasa gue lebih punya rutinitas. Karena gue udah masukin satu makhluk hidup nih di hidup gue. Dan dia juga dia tuh nggak bisa makan sendiri karena kan dikurung di rumah kan. Maksudnya dia nggak bisa ngehunt makanan karena makanan di toples gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus bangun jam 6. Gue harus buang ee-nya dia. Kalau misalnya gue buang dia nggak mau ee di situ, dia di tempat lain gitu kan. Terus habis itu nama Tapi juga. emang pernah kejadian? Enggak sih, cuma maksud gue akan iya. gitu. Dan maksudnya kalau misalnya dia pun nggak mau di situ, dia harus nahan kan kasihan, gitu. Jadi terkayak lu yang nggak bisa. Iya, ngambek pantatnya. Jadi gue harus bangun jam 6, gue harus kasih dia makan. Terus juga awal-awal kan dia sakit ya, jadi harus dikasih obat dulu pagi-pagi. Jadi batas obatnya 12 jam. Jadi gue bangun jam 6, gue kasih obat, gue kasih makan, gue bersihin e-nya. Terus gue kasih obat semuanya, pokoknya gue ajak main. Karena kan gue harus ngantor juga kan. Jadi gue harus pasti jam 6 gitu. Terus habis itu gue ngantor gitu, gue siapin makanannya buat nyokap gue kasih gitu-gitu. Terus habis itu jam 6 gue nyampe rumah, gue harus melakukan hal yang sama lagi gitu. Jadi gue harus punya rutinitas yang harus gue ikuti gitu. Dan gue juga tidur harus on time di jamnya dia tidur juga malam, karena dia masih kecil, pertumbuhannya itu tuh juga kan ditunjang karena restnya dia juga gitu. Jadi gue harus tidurnya tepat gitu supaya dia zoomisnya juga tepat di besok siangnya gitu. Kalau dia begadang zoomisnya juga telat gitu. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue nggak banyak pengaruh sih jujur aja. Mungkin gue juga karena orang agak carefree ya. Dan juga si Pepper ini pas di adopsi itu beratnya cuma 620 gram kan. Dan untuk bisa tetes kutu sama vaksin itu dia butuh jadi 1 kilo. Jadi untuk makan itu gue gak mikirin dulu. Yang penting makan aja yang banyak. Pokoknya secepat mungkin 1 kilo. Itu doang yang gue pikirin. Jadi makan tuh gue belum teratur nih. Baru sekarang nih gue baru bikin schedule-nya. Udah gitu untuk tidur, kebetulan tidur dia ngikutin gue sih. Kalau misalnya gue tidur jam 11, dia juga udah di kasur jam 11 tuh biasanya tidur sebelah gue. Terus kalau untuk pup sama pipis itu gue bersihin setiap gue lihat udah mulai banyak aja. Tapi gue nggak se-delicate lu sih. Iya sih, kita agak kebalik sih. Kalau gue di awal kayak gue mau dia tahu jam makan gitu kan. Makanya gue tuh pagi selalu kasih makan, terus jam 12, terus jam 6 lagi gitu kan. Nah ternyata itu nggak works di Suki, karena mungkin karena dia terlalu kecil, jadi perutnya juga kecil, jadi nggak bisa makan banyak sekaligus gitu. Jadi sekarang gue ngasihnya
bebas aja gitu. Plus juga di awal dia nggak mau makan dry food kan. Jadinya gue panik. Jadi gue campur lah segala macem, mau dry foodnya dikasih air dimasukin microwave, terus habis itu dry food dicampur ke wet food, terus gue remes-remes gitu. Lu bener babu kucing sih. Iya, real babu kucing gitu. Terus gue kayak akhirnya gue capek sendiri. Terus akhirnya gue bodo amat, kasih dia aja makanan dry food. Terus akhirnya dia mau makan sekarang. Iya. Gitu. Kalau gue sih menolak jadi babu kucing ya. Jadi dia harus ngikutin gue mau nggak mau. Makanya gue kasih dry food. Hari pertama dia nggak mau makan, dia cuma mau makan wet food. Itu gue cuma jilat-jilat doang. Tapi pas gue baca-baca ternyata itu normal. Iya, normal. Pas baru diadopsi tuh katanya 1 hari 2 hari wajar dia nggak mau makan. Nah sampai gue stresnya tuh gue masukin wet foodnya ke pipet, gue kasih dia makan. Karena gue juga stres banget. Dia pas diadopsi tuh 600 gram doang, udah kayak tepung. Jadi gue kayak gue takut dia beratnya kecilan, nyampe rumah gue dia stres, dia nggak mau makan, dia sakit. Terus ya gitu deh. Maksudnya kayak gue takut dia nggak bisa vaksin cepet-cepet gitu-gitu. Jadi kayak awal-awal cukup stressful gitu. Oke lah, lanjut nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Have you encountered any unexpected challenges since bringing the kittens home? Iya. Apa? Pertama mungkin kalau nggak ada orang di rumah kali ya. Iya, jadi kayak gue kalau soal makanan mungkin gue tau lah dia bisa tahan gitu, atau gue bisa nyiapin aja makanan yang agak banyak gitu kan. Yang gue lebih kasihan tuh kalau dia sendiri, kayak nggak tega gitu loh. Pertama kali kita ninggalin dua-duanya itu barengan kan, yang kita pergi ke rumah temannya tante lu. Iya. Nah, itu kan kita benar pulangnya lebih cepat. Iya. Saking khawatirnya. Iya. Kita lagi ada acara jam 6 kita pulang duluan. Karena kita takut kenapa-napa gitu lu bocah ini. Iya, kayak apa ya, kayak kasihan aja. Kayak in general gue ngelihat kucing di jalanan tidur aja gue udah ngerasa kasihan gitu. Terus habis itu gue ngelihat mereka sendiri kecil di rumah gitu kan, kayak kasihan aja gitu. Biasanya ada kita, kalau misalnya gue jalan dia lompat-lompat gitu. Ini kayak sendiri gitu. Ada lagi nggak terus selain itu? Pintu rumah harus ditutup. Iya, rumah lu saya lumayan gede sih. Iya, jadi kayak harus cepet-cepet buka garasi langsung tutup lagi gitu. Habis itu buka pintu belakang juga nggak boleh sering-sering gitu kan, karena takut dia naik ke atas. Pernah gitu. Ada usaha kabur dari dia? Pernah. Kemarin sampai ke teras, tapi untungnya nyokap gue dengan gesit langsung gitu. Jadi dia gagal. Gitu. Kalau gue sama tadi lu apa sih pertama? Oh, nggak bisa tinggal ya, benar. Satu nggak bisa tinggal. Kedua nggak mau makan kan, tuh gue khawatir banget. Oh benar itu juga. Udah gitu gue nggak punya kulkas, gue kan tinggal di kontrakan nih, di kosan, jadi nggak ada kulkas, jadi gue bingung banget tuh kalau makan wet food, gimana manajemen wet foodnya, mana wet food kan shelf life-nya begitu dibuka tuh singkat banget ya, sejam doang. Nah makanya gue pusing banget tuh. Untungnya di hari kedua itu gue kasih dry food, dia langsung mau makan. Jadi gue langsung lega tuh. Nah habis itu masalah berikutnya adalah ketika gue harus ke kantor, karena seminggu sekali gue harus ke kantor. Dia harus sendiri tuh. Wah gue takut banget lah awalnya. Takut banget, khawatir banget. Entah dia gigit kabel terus kesetrum, atau mungkin dia jilatin baygon terus mati kan. Gue khawatir banget deh pokoknya. Tapi setelah berapa kali gue tinggalin, ternyata dia cek-cek aja sih. Tidak kangen gue sama sekali sepertinya. Dia hidup seperti umumnya aja. Kalau gue kan ada nyokap di rumah, jadi gue less inilah. Bener. Udah gitu challenges berikutnya, matanya buta satu kan. Jadi di awal tuh dia harus ditetes mata. Udah gitu kupingnya juga ada ear mites, jadi harus tetes kuping. Nah itu gue juga khawatir. Jadi untuk berapa 1 minggu nggak salah. Jadi kan gini, setelah gue bawa pulang, gue ke vet. Dicek kan matanya tuh ternyata ada konjungtivitis. Kalau kita tuh kayak pink eye gitu. Nah jadi 1 minggu itu harus gue tetesin mata terus dan dikasih cone biar nggak digaruk-garuk matanya. Matanya kanan itu kayaknya buta karena dia ngegaruk tuh, karena konjungtivitis digaruk jadi buta. Yang kiri jangan sampai kejadian lagi kan. Akhirnya dikasih cone tuh. Wah itu susah banget deh hidup gue. Mesti mastiin cone-nya kepasang terus karena cone-nya jelek gitu, cone buatan sendiri gitulah dari dokternya. Ya jadi
gue kasihan juga kadang-kadang ngeliat dia pakai koun. Ya gitu deh, itu lumayan ngerepotin sih. Challenges lah itu. Ya, gue baru ingat. Jadi di hari kita ngambil Suki, itu di hari dimana kita ke vet 2 kali, 2 trip. Pagi itu kita karena Oyan demam tiba-tiba. Terus habis itu kita bawa ke vet karena dia kehujanan. Terus kita pulang lagi. Terus habis itu kita ke acara keluarga. Habis itu kita ke GDC. Habis itu kita ke vet lagi. Terus kita pulang. Bener. Gitu. Crazy. Kita waktu itu sebetulnya lebih karena kita nggak ngerti sih. Yeah. Dan kita lagi cat fever lah. Jadi kayak lebay lah, lagi lebay-lebaynya. Challenges-nya juga duit sih. Mahal ternyata. Iya itu juga. Mahal sebenarnya menurut gue tergantung sama tingkat stres lo sih. Benar. Kayak kalau misalnya lo santai aja sih, mungkin nggak akan buang-buang duit kayak kita. Oke, next lah. Memorable moments you've had with your kitten so far. Apa ya? Gue belum ada sih. Gue happy aja sih. Iya, gue happy aja sih. Kayak kalau tidur dia. Dari tadi? Enggak, nyala. Gue kepencet. Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Apa namanya? Gue happy aja sih juga. Kalau misalnya tidur kayak dia pasti nge-snuggle up ke gue gitu. Kayak seneng aja gitu, dia purring gitu. Terus seneng lah ngeliat dia seneng ada kita gitu. Mungkin kalau gue 3 hari pertama atau mungkin 1 minggu pertama, Pepper itu kayaknya masih takut. Gue nggak sadar, gue ngira biasa aja. Dia masih takut banget. Dia tidur tuh masih nggak mau di kasur, nggak mau sama gue. Udah gitu juga dia belum pernah minta di pet gitu loh. Kayak kalau pas lagi diginiin dia kayak gitu. Dan nggak pernah minta. Kalau sekarang tuh dia udah tidur tuh. Kalau gue tidur nih, misalnya gue cek aja, dia terserah main di mana. Tapi itu gue tidur, dia pasti paginya udah di sebelah gue. Udah gitu kalau sebelum tidur atau baru bangun tidur tuh dia pasti minta di pet gitu loh, ngajak gue ngobrol dengan bahasa kucingnya gitu. Oke, next lah ya. How do your kittens interact with each other? Any sibling rivalry? Tadi kita udah bahas ya, berantem mulu. Have you noticed any changes in your relationship dynamics since becoming pet parents? WhatsApp kita isinya foto kucing semua. Iya, kita ngomongin kucing mulu. Iya, karena ya sharing the same concerns dan anxieties aja sih. Dan menurut gue ini juga terapi buat kita ya. Kita udah 2 tahun pacaran kan, maksud gue mau ngapain lagi gitu. Ada topik baru lah jadinya dan kegiatan baru kan. Dari tadinya kita cuma ke mall. Iya, dan belajar tanggung jawab lah kita berdua gitu. Iya, sebetulnya nanti kan kita ini cuma berapa persen dari punya anak lah. Betul, tapi punya anak nggak bisa kayak no Pepper, nggak bisa kan. Bener. Jadi atau bisa ya? Nggak bisa diharness juga dia kan. Atau bisa ya? Oke, terus what measure have you taken to ensure your kittens feel comfortable and safe in their new environment? Wah, ini lu pasti lebay. Kalau ini lu pasti banyak nih. Apa contohnya? Enggak ada. Ya gue. Lu belanja banyak banget. Iya sih, gue. Tutup pintu itu lumayan loh. Lu jadi panas banget kan. Tutup pintu apa? Pintu depan, pintu belakang. Maksudnya lu mengorbankan. Oh iya. Banyak hal juga gitu loh. Iya, terus. Jelasin. Iya. Gue jadinya tutup pintu kan tadi. Pintu depan, pintu belakang. Iya, jadi. Angin nggak masuk. Ya kan ada kipas jadinya. Iya, tapi beda banget sih. Iya sih, itu. Terus mungkin gak tahu kenapa ya, kayaknya gue tuh constantly nyari terus ke Shopee-nya pet belanja kayak gitu. Terus gue tuh entah kenapa kayak bukannya gue ngerasa butuh, tapi gue mencari apa yang kira-kira gue butuh gitu loh. Gitu. Terus kayak gue ngerasa never ending aja sih gitu. Gue awal dateng tuh ngeliat mereka tuh kayak kurus banget gitu. Jadi gue nyari vitamin ini, vitamin itu gitu. Gue masukin bubuk ke makanan gitu. Yang gak ngaruh juga tuh. Iya, jadi ya gitu sih. Pengorbanan yang lainnya apa ya? Oh ya, karena gue sebelumnya di rumah nyokap kan. Terus. Lu umur berapa? Oh, kan bokap gue baru meninggal. Terus curang banget alasannya. Terus habis itu jadi kesannya gue yang jahat sekarang. Iya, emang yang jahat. Terus habis itu gue sekarang tidur sama Suki di kamar gue gitu. Karena awal-awal nyokap gue masih denial gitu sama Suki. Terus sampai akhirnya gue tidur di kamar gue. Terus
Kayak beberapa minggu kemudian nyokap gue tuh pagi-pagi selalu buka pintu cuman buat Suki gitu. Anaknya nggak dipeduliin. Yang penting Suki gitu. Iya benar. Benar banget lagi. Ini kita tinggal 5 menit lagi ternyata waktunya karena baterai udah mau habis dan udah mau 30 menit. Oke. Gimana nih kita pertanyaan apa coba yang menarik? How has having kittens impacted your perspective on responsibility and caregiving? Gue nggak tahu ya cara mendescribe how it impacted my my life gitu atau my take on responsibility. Cuman yang gue rasain kayak ini tuh makhluk hidup, lo juga bilang kan waktu pertama kali Suki datang tuh kayak ingat sayang ini makhluk hidup gitu. Jangan mau lucunya doang gitu. Nah itu sih yang bener-bener gue ngerasa itu ngerubah kayak yang tadi gue jijik banget sama wet food aja gue jijik gitu kan. Terus habis itu gimana cara gue bersihin gitu kan. Soalnya lu makan juga wet foodnya. Astagfirullah enggak. Maksudnya kayak sekarang nih gue tuh sampai gue kopet-kopet di ininya di di tempat litter boxnya supaya nggak bau gitu kan, supaya dia juga nyaman gitu. Terus gue bersihin litter box nggak sampai kebayang gitu loh gue bersihin kucing gitu loh seumur hidup gitu. Cuman kayak made me realize kalau ya it's not that hard dan juga sebenarnya nggak sejorok itu juga gitu, karena juga ya lo caring for another living being gitu loh yang dia juga dia bergantung sama lo. Benar, karena dia di rumah kita gitu dan kan. Dan dia nggak bisa makan sendiri atau minum sendiri. Iya gitu, jadi ya gitu sih. Kalau gue nggak mengubah banyak sih perspektif karena gue udah tahu sih, maksudnya ya ini namanya hidup ya. Lo kalau lo punya anak, lo kan akan ngejalanin ini juga gitu. Cuman gue ngambil jalan duluan aja, nyobain simulasinya lah tanda kutip ya dengan punya peliharaan kayak gini. Jadi gue lebih experience first hand aja. Tapi secara perspektif sih menurut gue ya namanya juga punya komitmen lah. Maksudnya ketika lu punya anak kan lu punya komitmen, lu punya pet juga lu punya komitmen walaupun mungkin gak seberat punya anak. Cuman ya akhirnya gue jalanin aja realitanya gitu loh, bahwa gue harus ya itu kayak beli kebutuhannya, ngasih dia makan, terus bawa dia ke vet, ajak dia main. Karena kan dia sendiri kan. Bener. Jadi kayak kadang tuh mau secapek apapun juga kayak gue belum main sama dia. Ntar lu tidur tuh guilty kalau misalnya lo nggak ajak dia main gitu. Jadi mau nggak mau harus diajak main. Bener. Jadi secara perspektif nggak berubah. Cuman lebih gue menghadapi realita dari sesuatu apa yang gue tahu aja. Oke, yang pertanyaan terakhir ya. Advice would you give to others considering adopting kittens and or pets in general? Ini sotoy aja sih. Cuman pertama kalau mau adopt, tapi jangan adopt yang berbayar. Jangan yang di breed sih menurut gue. Maksud gue jangan di farm atau breed. Iya, kalau gue ada dua nih kalau adopt kitten ya. Mungkin gue salah, ini juga gue salah. Ada yang bermahar, tapi mahar ini ada juga yang emang gantiin duit vaksin atau obatnya bener, gitu ya. Kan. Ada juga yang emang di breed gitu, dipaksa untuk nikah, kawin. Anaknya dijual, itu menurut gue kasihan sih. Gini, mendingan daripada lo nge-waste 40-60 juta buat beli BSH, mending lo pakai duit itu buat ngebangun rumah buat kayak kitten-kitten yang terlantar gitu, atau kayak yang cacat gitu. Bener, maksudnya populasi kucing tuh udah banyak banget kan, dan banyak banget yang homeless. Daripada lu beli yang di breed gitu loh, karena mereka cuma nambahin populasi, mendingan ambil yang udah ada sih. Iya, jadi go ahead kalau misalnya mau lagi kitten fever, ya kalau udah siap, lo udah mau gitu, silakan cari di Twitter banyak banget. Lo nggak akan tega gitu loh kalau misalnya lo nggak ngambil gitu loh, jadi kayak ambil aja. Benar, dan ingat juga sih itu living being, jadi jangan mau lucu ya doang lah. Do the work juga gitu loh, ajak main, terutama ajak main sih kayak itu paling penting ya. Makan nggak mesti yang mahal, nggak usah Royal Canin atau apa. Yang penting sehat lah. Maksudnya mereka nggak dirawat aja bisa hidup gitu loh. Cuman bikin kualitasnya lebih lah dengan kita bantu gitu. Iya benar, jangan mau lucu doang lah pokoknya. Iya, terus mungkin awalnya emang takut, tapi seiring berjalannya waktu kita punya sense sendiri lah gitu untuk ngerawat kucing kita gitu gimana. Benar.
Ya, itu soto aja sih, kita juga baru berapa hari kan. Enggak, gue udah mau sebulan. Ya, sebulan. Okay. Cuman adopt. Ya oke. Oke lah. Don't buy. Udah selesai di situ. Okay. Coba outro sayang. Lupa tadi nggak ada intronya lagi. Ya udah nggak apa-apa deh, kita kan orangnya langsung. Iya oke. Ya outro lah. Segitu aja sih untuk cerita kita tentang tiba-tiba adopsi kucing. Kita sangat ngerekomen ya untuk orang-orang yang mau adopsi kucing karena itu sangat membantu mereka dan it makes you happy. Jadi go ahead gitu. Oke, bye-bye. Bye-bye.